Hai, welcome back again to my YouTube videos. Kali ini gue akan membahas ngapa sih orang yang nilainya A itu nggak ada yang jadi pengusaha. Kalaupun ada, itu sangat-sangat jarang. So, kurang lebih bahasan ini dapat inspirasi dari bukunya Robert Kiyosaki yang judulnya Why A Students Work for C Students While B Students Works for Governments. Artinya, ngapa sih orang-orang atau siswa-siswa yang nilainya itu A malah kerja sama orang yang nilainya cuma C, sedangkan yang nilainya B itu kerja di pemerintahan. Kesindir nggak? Tersinggung nggak? Biasanya tipe-tipe mental di negara kita itu dengar kata kayak gitu, dengan kalimat kayak gitu, itu tersinggung. Enggak juga, bla bla bla. Tenang. Jadi gue akan bedah kenapa ini terjadi dan apakah ini real atau tidak dari perspektif gue di lingkungan akademisi dan juga entrepreneur. Jadi gue bahas dulu dari yang pertama. Kenapa sih orang yang nilainya A terus itu malah jarang jadi pengusaha? Orang yang nilainya A, gue bisa bilang tujuan mereka adalah mencari nilai sebaik-baiknya untuk kepuasan mereka dan menyenangkan si gurunya. Sementara orang-orang yang nilainya C, dia udah bodo amat sama pelajarannya dan biasanya dia tukang nongkrong, suka main. Dan kalau main, yang mau mereka senengin siapa? Mereka mau menyenangkan dirinya sendiri dan menyenangkan teman-teman di tongkrongannya. Lebih banyak mana guru dan teman di tongkrongan? Otomatis banyak teman di tongkrongan karena sekali nongkrong bisa sampai puluhan anak-anak. Sedangkan kalau sama guru kan jarang ngobrol sama semua guru kan. Nah, jadi gua ngelihat di si students ini dia bisa ngelihat apa yang disukai oleh market. Yang disukain sama teman-teman gua apa ya? Oh, gua mau ngelucu ini, kayaknya rame nih mereka. Oh, gua mau bahas inilah. Anak-anak pada suka nih kalau gua bahas ini. Nah, jadi tujuannya dia udah dapet nih. Hampir mirip dengan entrepreneur. Entrepreneur itu kan melihat problem apa yang dihadapi oleh semua orang atau sekelompok orang sehingga dia bisa menawarkan solusi untuk kelompok orang tersebut. Kurang lebih mirip-mirip di skala yang berbeda. Menurut gue lagi yang lain adalah orang-orang yang selalu dapat nilai A. Gue disclaimer dulu, gue bukan yang anti pendidikan. Gue juga sekolah S2 di Amerika dan gue dari SD sampai sekarang itu selalu berprestasi. So, it means gue pro juga ke pendidikan, nilai gue juga bagus dan gue sekarang jadi entrepreneur. Dan gue mau ngebedah dari sisi buku dan apa yang gue tahu. Jadi lu jangan emosi dulu, dengerin sampai beres. Nah, jadi tadi orang-orang yang selalu dapat nilai A itu mereka itu terbiasa dalam lingkungan yang kotak, yang udah tahu kalau misalnya dia effort sekian maka hasilnya akan sekian. Contoh, kalau gua mau ujian fisika dapat nilai A, belajar sampai pagi, belajar ngerjain soal ini, gua nanti bisa dapat A, udah ketakar. Nah, tapi kalau misalnya lu sebagai seorang entrepreneur nggak bisa tuh kayak gitu, dan siswa A sering kali malah bingung sendiri, ini gua udah kerja mati-matian, udah bikin sesuatu tapi kok nggak berhasil. Stres mereka, nggak cocok mereka dengan lingkungan yang mungkin udah nggak kotak lagi, udah nggak jelas bentuknya, abstrak, patternnya itu kita harus temukan sendiri. Nah, karena ketidakjelasan itu, maka akhirnya mereka mencari tempat yang yang udah ada jelas, kotak. Mau kesana gua harus naik apa, itu udah tahu tuh. Tangga misalnya ya, ada tangganya ada berapa step, untuk naik ke tangga berikutnya gua harus ngapain, nah itu udah jelas. Nah, itulah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang stellar atau yang nilainya selalu bagus. Makanya kalau lu lihat lagi siapa teman-teman lu di kelas yang paling pintar, biasanya mereka kerja di tempat orang lain. Gua nggak bilang semua, tapi mayoritas. Lu bisa cek siapa teman-teman lu. Terus abis itu, sedangkan orang-orang yang nilainya tadi C, mereka mikir, gua tolol, gua kerja aja nggak betah. Jangankan nggak betah, ngelamar aja belum tentu keterima. Mereka mungkin udah ada pikiran itu tuh. Jadi mau nggak mau, gimana caranya mereka kerja sendiri. Kerja sendiri, mereka tahu, kalau gua ngerjain semuanya sendiri, ya nggak akan gede-gede. Mereka lah hire orang. Yang di hire siapa? Ya orang-orang pintar tadi. Ya orang-orang yang nilai A tadi. Ini sini, gua punya ini, gua lagi bikin ini. Gua nggak bisa ngerjain semua sendiri. Gua butuh tim. Gua butuh yang bisa A, B, C. Nah, kebetulan lu bisa, lu pinter, lu kerjain deh. Kerjalah si A. Nanti hire lagi si A, hire lagi si A. Ya udah, jadi si C bosnya. Dan itu yang sering terjadi. Loh bang, tapi kan nggak semuanya kayak gitu. Iya, nggak semua kayak gitu, tapi kebanyakan seperti itu. Bang, tapi banyak bos-bos perusahaan besar itu sekolahnya tinggi. Iya, sekolah tinggi, tapi apakah nilainya A semua? Belum tentu, bisa jadi B, bisa jadi C. Dan kenapa kok sih mereka itu dapatnya C? Ya mungkin mereka itu bisa aja dapatnya A, cuma mereka bukan tipe orang yang betah untuk terus belajar di dalam kelas. Jadi kelas itu mungkin dia masuk cuma raganya doang, jiwanya itu nggak ada karena pikirannya dia itu kemana-mana.
Makanya ada orang bilang kalau kuliah itu banyakin networking, banyakin organisasi, banyakin main. Ya itulah yang ada di pikiran entrepreneur sebenarnya. Mereka cari networking, mereka cari opportunity di luar sana, yang nggak cuma di dalam kelas. Karena bagi mereka mungkin di kelas itu cuma teori doang gitu. Ya meskipun mereka di saat tongkrongan juga mereka belajar. Itu yang gue lihat kenapa si students selalu unggul dalam entrepreneurship. Makanya orangnya nekat-nekat. Ya tahu sendirilah. Kenapa sih kok dia nekat? Ya dia tolol gitu. Orang tolol berani jadi satu, jadilah dia bikin sesuatu. Ya tapi nggak pure tolol yang dalam tanda kutip IQ-nya rendah ya. Mereka tuh sebenarnya cerdas, cuma kurang rajin aja. Makanya yang bagian kerjaan khusus rajin, detail oriented, itu dia delegasikan ke orang lain. Nah sementara kalau orang A, ini lagi-lagi orang A itu selalu inginnya perfeksionis. Apa yang dia kerjakan itu harus hasilnya maksimal. Sehingga bagi mereka untuk mendelegasikan tugas itu akan menjadi pertanyaan besar. Emang mereka bisa ya ngerjain sebagus gua? That's a problem. Itu masalahnya tuh kalau misalnya orang A mau bikin sesuatu, karena mereka selalu mikir ya nanti hasilnya dikerjain orang lain jelek, nggak sebagus apa yang gua kerjain. Gue juga dulu melakukan hal yang sama. Gue juga tipe orang yang bisa dibilang A students lah. Ya gue nggak bilang kalau gue pinter-pinter amat ya. Gue seenggaknya cukup rajin lah. Gue ngerasa ya gue ngerjain semuanya sendiri. Gue nggak mau ngasih ke orang. Ya satu tadi emang gue nggak percaya sama orang, takutnya ntar nggak bagus kerjaannya. Atau yang kedua, gue itu masih ragu kalau mendelegasikan dia ini dikasih berapa ya, sedangkan mungkin gaji gue atau duit gue juga masih segini. Ya bisa jadi karena dua hal itu. Nah tapi gue belajar, ya mungkin lu juga tahu ya, kalau lu mau tumbuh besar, lu nggak bisa kerjain semuanya sendiri. Kalau lu mau jalan cepat, jalanlah sendiri. Tapi kalau lu mau jalan jauh untuk membangun suatu hal yang besar, maka lu harus jalan bareng-bareng. Nah untuk jalan bareng-bareng ini, ya gue mau nggak mau harus hire orang. Nah seni mendelegasikan kerjaan ke orang itu juga ternyata ada rumusnya. Kalau menurut gue sendiri, kalau orang lain yang mau gue pasrahkan kerjaan itu dia bisa mengerjakan at least 75-80% ya dari apa yang bisa gue kerjain, gue kasih, gue tawarin ke dia. Gue nggak mikir mau nyari orang yang 100% atau seenggaknya 95% mirip kayak gue. Enggak. Karena kalau pikiran lu kayak gitu, ya otomatis mereka juga ada di level yang sama kayak lu. Ya mungkin mereka juga lagi bangun sesuatu, ngapain dia mau kerja sama lu gitu. Jadi lu di sini ya lu cari levelnya yang emang dia bisa ngerjain bagus, cukup bagus aja, tapi nggak usah sebagus lu. Lu delegasikan. Nanti yang kurang-kurangnya lu cover. B students memang yang di tengah-tengah ya, mediocre students. Ya mediocre ini kurang lebih mereka cari aman juga untuk bekerja. Yang penting kerja, yang penting hidup. It's okay. Aku nggak offense ke siapapun. Ini teori aja dari bukunya Robert Kiyosaki. Jadi ya untuk nyari kenyamanan, keamanan ya biasanya mereka kerja untuk pemerintah, which means PNS. Gak ada masalah dengan itu. Silahkan lanjutkan. Cuma kalau misalnya emang lu mau grow lebih tinggi, sepertinya lingkungan itu nggak cocok buat lu. Balik lagi ke A dan C ya, A students dan C students, karena ini yang paling menarik nih, A sama C nih. Orang yang A itu kan dia udah biasa dengan rasa aman, dengan nilai bagus, dia nggak pernah ada masalah di sekolah, orang tuanya juga happy, jadi semuanya aman. Mereka nggak suka tuh ketidakpastian, mereka maunya yang pasti-pasti aja. Dan biasanya memang cenderung pada akhirnya nanti jadi kurang berani untuk mengambil resiko. Ya kalaupun berani ngambil resiko, resikonya yang low mungkin, ya low risk, ya low return aja. Sedangkan yang orang C yang bisa gua bilang bahasa kasarnya bodoh gitu ya dalam akademik, ya mereka itu karena mereka tahu mereka bodoh, maka yang satu-satunya yang bisa dilakukan adalah nekat. Mereka berani ngambil resiko. Gua nggak tahu itu sebutannya mereka calculated risk taker atau emang cuma jadi orang yang ngambil risk doang tapi nggak diukur, gua nggak tahu. Tapi intinya mereka berani ngambil resiko yang tinggi, dan itu yang nggak dipunyai oleh A students. Nah kalau lu sekarang yang nonton ini adalah A students yang nilainya selalu A, coba lu pikir-pikir resiko terbesar apa yang lu pernah ambil dalam hidup lu. Kalau lu mau punya progres yang signifikan, coba pikirkan lagi selama hidup ini lu pernah ngambil resiko sebesar apa. Dan kalau lu belum pernah ngambil resiko yang besar itu, maka pikirkan di kemudian hari lu mau ngambil resiko seperti apa. High risk, high reward, atau high return. Nggak ada itu high risk, low return. Ya ada sih high risk, low return, cuma maksudnya low risk, high return jarang. Jadi coba pertimbangkan lagi buat lo yang A students untuk berani mengambil resiko. Nah orang-orang yang tadi itu nekat untuk ngambil resiko, mereka juga sebenarnya kalau secara logikanya pintar ya, mereka mau terus berusaha dan pantang menyerah. Ketika nanti mereka menghadapi kegagalan, maka mereka akan coba lagi, dan coba lagi. Nggak yang tiba-tiba menyerah. Nah inilah mentalitas yang harus kalian bangun. Jadi gue mau bilang di sini adalah, kalau kalian itu adalah A students, cobalah kalian punya mental C students juga. Jadi jangan serta-merta ketika kalian udah tahu kalian A students terus kalian sombong dan kalian itu merasa aman, merasa di atas segalanya. Kayak semua itu udah baik-baik aja dengan gue nilainya selalu A. No,
Apalagi lu sekarang di Indonesia, lu nilai A itu nggak menjamin apapun. Berat, sekarang nyari kerja juga susah. Lu mau apa? Even lu S2, S3, nanti mau masuk ke dunia kerja juga susah. Adapun pekerjaan mungkin yang lu pikir tadi dengan lu sekolah lebih tinggi terus gajinya gede, tapi kenyataannya ternyata gajinya B aja, terus lu mau apa? Gak bisa. Jadi students, lu juga harus punya mentalitas dari si students. Makanya selalu pelajari kenapa orang itu bisa berhasil, apa sih benang merahnya. Nah itulah kuncinya, lu selalu belajar. Itu poinnya, jangan terlalu tinggi hati hanya karena lu students, oke? Nah selama gua juga bangun bisnis, ya memang benar banyak sekali masalah-masalah yang muncul yang gak gue alami ketika gue jadi karyawan. Ya gue pernah salah rekrut orang, terus orangnya cabut, bikin hal yang sama. Ya it's okay, nggak ada masalah gitu kan. Abis itu nanti ada lagi, ternyata gue salah rekrut, baru masuk sekian bulan udah cabut. Atau ternyata gue hire orang, orangnya fraud, bawa duit kabur. Atau ternyata gue bikin kurikulumnya tidak sesuai dengan kebutuhan si peserta. Akhirnya pesertanya cabut. Banyaklah masalahnya. Dan itu yang kita belajar terus setiap hari. Makanya untuk jadi seorang entrepreneur itu jangan capek-capek untuk belajar. Haram untuk kita bilang capek belajar. Justru menjadi seorang entrepreneur adalah orang yang selalu belajar setiap harinya. Nah makanya itulah yang menurut gue jadi challenge buat gue setiap hari. Apa nih hal baru yang bisa gue pelajari? Dan gue sepertinya masih perlu mengenalkan diri gue lagi karena video gue masih sedikit dan banyak orang yang nggak tahu gue. Sebenarnya nggak apa-apa juga, cuma buat kalian yang udah nonton sampai akhir, seenggaknya lu paling mikir ini siapa sih yang ngomong gitu kan. Kenalin, gue Arif, gue adalah mahasiswa S2 di Amerika yang gue punya bisnis juga di bidang pendidikan. Ada 2 perusahaan yang gue handle sekarang, dan gue udah punya puluhan ribu murid yang semuanya itu live, jadi bukan yang nonton rekaman. Jadi alhamdulillah impactnya udah banyak ke masyarakat dan harapannya terus banyak menginspirasi dan bermanfaat bagi orang lain. Gue di sini bukan bilang kalau kalian harus dapat nilai C, enggak ya, itu adalah pola pikir yang salah. Tapi cobalah kalian punya mentalitas seperti si students yang berani untuk ngambil resiko tinggi, dan kalian juga bisa ukur hasil dari resikonya nanti seperti apa. Gue bisa bilang kalau lo pinter, lo keren, tapi kalau lo pinter sombong, lo nothing, nggak ada. Tetap low profile, belajar terus, improve terus, jangan pernah merasa puas. Dan kalau misalnya yang nonton ini adalah orang-orang yang memang secara nilai akademik di sekolahnya rendah, lo nggak perlu takut. Masa depan tidak ditentukan dari seberapa rendah, seberapa tinggi nilai lo, tapi dari seberapa keras, seberapa cerdas lo berjuang. Jadi jangan pernah menyerah untuk semua kalian yang nonton video gua. Mari kita sama-sama maju menjadi generasi yang apa ya? Yang keren. Intinya kalian harus tetap bersemangat, jangan pernah menyerah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.